Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurwini Taku, kelas 2C, jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang beriman kepada qada dan qadar berbuah ketenangan hati. 1. Pengertian qada, qadar, dan takdir. Secara bahasa, qada memiliki beberapa pengertian, yaitu hukum, keputusan, ketetapan, kehendak. Sedangkan qadar secara bahasa artinya kepastian, ukuran, kekuasaan, perwujudan kehendak. Secara istilah yang dimaksud, qada adalah ketetapan Allah terhadap segala sesuatu sejak zaman ajali. Zaman ajali yaitu zaman ketika segala sesuatu belum tercipta. Qadar ialah perwujudan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap semua makhluknya dalam ukuran bentuk-bentuk tertentu sesuai dengan ridhonya. Beriman kepada qada dan qadar merupakan rukun iman yang keenam. Iman kepada qada dan qadar dalam ungkapan sehari-hari lebih dikenal dengan sebutan iman kepada takdir. Iman kepada takdir berarti percaya bahwa segala sesuatu apa yang terjadi di alam semesta ini, seperti adanya sehat, sakit, hidup, mati, rezeki, jodoh seseorang, merupakan kehendak dan ketentuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu takdir mu'alaq dan takdir mubram. Qada dan qadar atau takdir dibagi dua, yaitu takdir mu'alaq dan takdir mubram. Berikut dua takdir. Yang pertama, takdir mu'alaq. Mu'alaq secara bahasa artinya sesuatu yang digantungkan. Takdir mu'alaq yaitu ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengikut sertakan peran manusia melalui usaha atau ikhtiarnya. Manusia diberi peran untuk berusaha, hasil akhirnya akan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut adalah contoh-contoh takdir mu'alaq. Yang pertama, kepandaian. Seorang yang ingin pandai atau ingin pintar maka harus berusaha meraihnya. Usaha-usaha tersebut antara lain dengan cara rajin belajar, disiplin, membagi waktu. Yang kedua, kesehatan. Seseorang ingin sehat maka harus berusaha dengan cara berolahraga teratur, menjaga kebersihan, menjaga gizi, dan pola makan. Jika melakukan usaha-usaha tersebut, maka tubuh kita akan sehat. Yang ketiga, kemakmuran. Kemakmuran bisa diraih dengan giat bekerja, kreatif, pantang menyerah, rajin menabung, dan hemat. Agar seseorang menjadi pandai, sehat, dan hidup makmur, maka harus berusaha meraihnya. Bukannya pasrah menunggu nasib. Tidak mungkin seseorang menjadi pandai kalau malas belajar. Tidak mungkin seseorang menjadi sehat kalau tidak pernah olahraga. Dan tidak mungkin juga seseorang menjadi kaya kalau malas bekerja. Jadi meskipun Allah Subhanahu wa Ta'ala menentukan segalanya, manusia tetap harus berusaha mengubah nasibnya lebih baik lagi. Yang B atau yang kedua, takdir mubram. Mubram secara bahasa artinya sesuatu yang tidak dapat dielakkan atau sudah pasti. Jadi takdir mubram adalah ketentuan mutlak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pasti berlaku dan manusia tidak diberi peran untuk mewujudkannya. Contoh takdir mubram diantaranya yaitu jenis kelamin manusia, ajal, panjang atau pendek, usia, api memiliki sifat panas, bumi yang berbentuk bulat, gaya gravitasi, kejadian kiamat, dan sebagainya. Yang ketiga atau yang terakhir, dahsyatnya manfaat beriman kepada qada dan qadar. Seseorang yang beriman kepada qada dan qadar akan memperoleh banyak manfaat, di antaranya
yaitu A. Yang pertama, menyenangkan jiwa. Seseorang yang beriman kepada qada dan qadar akan mendapatkan ketenangan jiwa. Hal ini dikarenakan ia merasa senang dan menerima dengan ikhlas atas semua ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada kekhawatiran di dalam jiwa karena ia meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menghendaki kebaikan pada diri hambanya. Yang kedua atau bagian B, senantiasa bersikap sabar dan syukur. Apabila mendapatkan nikmat, maka ia akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ciri orang yang bersyukur yaitu dalam hatinya merasa cukup atas pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian rasa syukur tersebut diwujudkan secara lisan. Perbuatan syukur secara lisan yaitu dengan mengucapkan Alhamdulillah, memperbanyak ibadah, sedekah, serta menggunakan nikmat-nikmat tersebut sesuai kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang beriman kepada qada dan qadar juga akan sabar, pasrah dan tawakal. Pasrah dan tawakal apabila mengalami kesulitan, kesusahan, terkena musibah ataupun cobaan. Bentuk musibah atau cobaan bisa berupa bencana alam, kebakaran, penyakit, kekurangan bahan makanan, dan lain sebagainya. Semua musibah dan cobaan pada hakikatnya bertujuan untuk menguji keimanan seorang hamba. Oleh karena itu, sikap terbaik dalam menghadapi musibah dan cobaan adalah dengan bersabar. Yang C atau yang ketiga, menumbuhkan sifat optimis. Seseorang yang beriman kepada qada dan qadar akan memiliki sifat optimis. Kegagalan meraih cita-cita tidak membuatnya putus asa. Justru sebaliknya, semakin bersemangat, berusaha sekuat tenaga untuk meraihnya. Ia meyakini setiap kegagalan pasti ada pelajaran berharga. Ia akan segera introspeksi diri, mencari kelemahan dan kekurangannya. Setelah mengetahui kelemahan dan kekurangan tersebut, maka ia akan belajar dan berlatih dengan tekun. Di hatinya ada keyakinan bahwa suatu saat cita-cita tersebut pasti tercapai. Yang D atau yang keempat, menjauhkan diri dari sifat sombong. Seseorang yang beriman kepada qada dan qadar apabila memperoleh keberhasilan, ia menganggap semua itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia tidak pernah mengatakan semua itu merupakan hasil usahanya sendiri. Ia tetap merasa rendah hati